Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E, mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI. Baiklah, di sini saya akan merepresentasikan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asyariah secara bahasa, maqasid asyariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik yang melalui ketentuan-ketentuan yang daruriyah dan tahsini syatibi, berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah untuk harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, kemaslahatan yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asyariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tasyub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asyariah yang pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketiga, Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syariat memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat takala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqasar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tahziniyat syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Takala syar'i mensyaratkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara maqasid asyariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baik dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya, artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu.
Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang secara perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting. Yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baiklah, sekiranya hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.